Hey guys, Dakota Johnson akan bergabung dengan Sony Pictures untuk ekspansi project Spider-Verse mereka. Aktris yang populer lewat film 50 Shades of Grey ini akan memerankan karakter Madam Web. Saat ini Sony rupanya semakin berbenah dan serius menggarap kelanjutan universe Spider-Man ini. Pasca Spider-Man No Way Home, gerbang untuk mengenalkan karakter baru semakin terbuka lebar. So, untuk video kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan karakter Madam Web ini guys. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia DS Origin Madam Web. Madam Web atau Cassandra Webb memulai debutnya di komik The Amazing Spider-Man bagian 210 yang dirilis pada tahun 1980. Karakter ini ditulis oleh Denny O'Neil dan juga diilustrasikan oleh John Romita Jr. Karakter Madam Web sendiri adalah seorang mutant, dia sering kali muncul sebagai supporting karakter di komik Spider-Man. Madam Web memiliki nama asli Cassandra Webb dan lahir di Salem, Oregon. Cassandra Webb sendiri adalah mutant yang lumpuh dan juga buta. Suaminya sendiri bernama Jonathan Webb yang merancang sebuah life support system untuk membantunya. Alat ini terdiri dari tabung-tabung yang berbentuk seperti jaring laba-laba. Momen pertemuannya dengan Spider-Man terjadi ketika KJ Kelton diculik. Spider-Man mendatangi Cassandra untuk membantunya, lalu Cassandra Webb pun menggunakan kekuatannya untuk menggunakan Clayton. Dalam story arc Nothing Can Stop the Juggernaut, dia menghubungi Spider-Man untuk membantunya. Nah, pada saat itu Black Tom Cassidy mengirim Juggernaut untuk menangkap Madam Web. Tujuannya adalah Madam Web yang memiliki kekuatan psikis hebat bisa dimanfaatkan untuk mengalahkan X-Men. Dalam misinya tersebut, Juggernaut memang sempat memisahkan Madam Web dari life support systemnya. Namun memang pada akhirnya Spider-Man pun datang, lalu terjadilah pertarungan sengit antara Spider-Man dan juga Juggernaut. Setelah kejadian itu, Madam Web memang tiba-tiba kehilangan memorinya dan mulai saat itu ia tidak ingat lagi dengan identitas asli dari seorang Spider-Man. Oh ya, perlu kalian ketahui kalau Madam Web ini adalah nenek dari Spider-Man Woman yang keempat, yaitu Charlotte Whitaker. Dia ternyata menggunakan kemampuannya yang bisa melihat masa depan. Saat menggunakan kekuatan masa depannya, dia justru melihat dirinya sendiri meninggal. Setelah melihat masa depannya, Madam Web jelas tidak mau itu terjadi. Dia kemudian ikut berpartisipasi dalam sebuah ritual misterius yang dikenal sebagai Gathering of the Five. Nah, ritual itu seperti memberikan keabadian kepada Madam Web. Singkatnya, dia pun kembali menjadi muda dan penyakitnya pun hilang secara total. Dalam kegiatannya sehari-hari, ia pun menjadi mentor untuk Mattie Franklin muda, yaitu Spider-Woman yang ketiga. Penampakan mudanya ini bertahan hingga peristiwa House of M. Nah, pasca peristiwa itu, Madam Web akhirnya kembali menua meski penyakitnya tidak ada lagi. Di event selanjutnya, Madam Web kembali hadir di story arc Dead No More The Clone Conspiracy. Di dalam storyline ini, Jekyll membuat cloning Madam Web dan Madam Web memberitahu Prowler tentang sebuah rencana perampokan bank. Berbekal informasi dari Madam Web, Prowler pergi menyelidiki rencana tersebut. Akhirnya Jekyll pun mengirim Electro untuk mencari Prowler dan Electro pun masuk ke kamar Madam Web dan memaksanya untuk memberitahu posisi Prowler di mana. Di dalam pertemuan ini, Electro menyisam Madam Web, namun memang beruntungnya ia masih bisa bertahan hidup. Singkatnya, Julia Carpenter merasakan umpan balik telepati dari serangan Electro terhadap Madam Web. Julia akhirnya menyusup ke New U Technologies untuk menyelidiki kasus tersebut. Penyelidikan dari Julia menuntunnya ke lokasi Madam Web. Ia memberikan obat untuk menyembuhkan luka Madam Web, tapi memang di momen ini akhirnya ditolak oleh seorang Madam Web. Madam Web sudah bisa melihat masa depannya sendiri, ia akhirnya meninggal karena degenerasi cloning. Menjelang ke akhir hayatnya, Madam Web meminta Julia untuk menyelamatkan Prowler. Sebelumnya, Madam Web juga tampil di story arc House of M. Dalam cerita tersebut, ia bekerja sebagai terapis di S.H.I.E.L.D. Selain di komik, karakter ini juga muncul di series animasi Spider-Man dengan John Lee sebagai pengisi suaranya. Dalam series tersebut, Madam Web menjadi sekutu dari Beyonder. Ia memberikan misi kepada Spider-Man untuk melintasi multiverse. Dalam misi tersebut, Spider-Man ditugaskan untuk mengalahkan Spider-Carnage yang saat itu akan menghancurkan multiverse. Setelah misi itu selesai, Madam Web membantu Spider-Man untuk menemukan MJ yang sudah lama hilang. Di dalam seri animasi lain yang berjudul Ultimate Spider-Man, justru Julia Carpenter lah yang menjadi Madam Web. Chris Summer adalah pengisi suara dari karakter ini guys. Ia tampil mengesankan dalam sebuah episode yang berjudul Agent Web. Di dalam series ini, dia bekerja sebagai agen S.H.I.E.L.D. dan mengemban tugas yang sangat penting. Dengan kekuatan meramalnya, Madam Web memang ditugaskan untuk memprediksi bagaimana keadaan di masa depan. Penglihatan masa depan ini akan membantu Nick Fury dan juga Agent S.H.I.E.L.D. lainnya untuk menjalankan misi. Yang lebih mengesankan lagi ada di episode Return of the Spider-Verse. Di episode ini, Madam Web bekerja bersama Doctor Strange dan juga Iron Fist. Nah, di sini ia justru memperlihatkan satu lagi kemampuan khususnya, yaitu membuka portal multiverse.
Sekarang kita jadi tahu kalau bukan hanya America Chavez saja yang bisa melakukannya, ternyata Madam Web juga bisa membuka portal multiverse. Pada dasarnya kemampuan dari seorang Madam Web ada di pikirannya guys. Meski cacat dan juga buta, ia adalah orang yang berbakat dan juga cerdas. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, Madam Web memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Dia bisa mengetahui semua peristiwa sebelum peristiwa itu terjadi. Seorang Madam Web bisa merasakan kekuatan psionik di dalam diri seseorang. Ia mampu mengeluarkan bentuk astralnya seperti yang dilakukan oleh Doctor Strange. Ia bahkan bisa menghapus memori orang lain. Karakter Madam Web juga mampu mentransfer mutasinya ke orang lain, dan kemampuan ini ditunjukkan ketika ia memindahkan kemampuannya ke Julia Carpenter. Ini juga sekaligus menjadi alasan kenapa ada Madam Web versi Julia Carpenter. Namun di antara semua itu, yang paling powerful dari Madam Web sebenarnya adalah kecerdasannya guys. Meski tidak dibekali fighting skill dan juga kekuatan seperti superhero pada umumnya, dia adalah orang yang cerdas dan juga berbakat. Pada tahun 2019 memang sempat Sony Pictures mengumumkan sedang menggarap proyek film solo untuk karakter satu ini. Bersaples dan juga Matt Shazama yang dipercaya untuk menulis film tersebut. Barulah di awal bulan ini Dakota Johnson dipilih untuk memerankan karakter unik dari Marvel satu itu guys. Sejauh ini sepertinya akan sangat menarik bagaimana Madam Web berinteraksi dengan Peter Parker versi MCU. Dengan kekuatan yang bisa menghapus ingatan orang, sepertinya Peter Parker tidak perlu khawatir lagi ketika suatu saat identitasnya kembali diketahui oleh publik. Kemampuan ini juga membutuhkan mantra seperti Doctor Strange. Atau bisa saja Madam Web justru tidak lupa dengan Peter Parker adalah Spider-Man karena dia juga memiliki kekuatan yang bisa menghapus ingatan orang ataupun bisa mengembalikan ingatan seseorang. Jelas ini adalah bakat murni dari seorang ras mutant, jadi sepertinya tidak akan berimbas pada kekacauan di multiverse. Andai saja seorang Madam Web hadir lebih awal, maka dia bisa jadi opsi untuk masalah Peter Parker di Spider-Man No Way Home. Nah selain itu, kemampuan membuka portal multiverse menjadikan karakter ini semakin keren ke depannya guys. Apalagi momen MCU sekarang sudah ada di level multiverse, jelas MCU dan juga Sony sangat mungkin saling bersinggungan di masa depan. Oke guys, itulah origin singkat dari Madam Web. Semoga video ini bisa membantu kalian mengenal Madam Web lebih dalam lagi. Kalau ada karakter lain yang ingin dibahas, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.